warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran modul kali ini. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim. Saya dari kelas 10 DKD 2 di Sekolah SMK Negeri 1 Lembah Abang. Pada video kali ini, kita akan membedah modul 3, pengenalan basic Cisco. Materi ini sangat penting sebagai fondasi buat kamu yang ingin menjadi network engineer. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materinya, mari kita bacakan daftar isinya. Yang pertama, pengenalan perangkat dan remote akses. Yang kedua, perintah dasar Cisco atau mode operasi. Yang ketiga, konfigurasi kata sandi atau keamanan. Yang keempat, konfigurasi IP address. Itu. Pengenalan perangkat dan remote akses. Ini memperkenalkan cara meremote, mengkonfigurasi perangkat jaringan Cisco, baik dengan perangkat nyata, real device, maupun menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Remote dengan perangkat nyata. Konfigurasi dilakukan dengan menghubungkan komputer atau PC atau laptop ke switch menggunakan kabel konsol yang dicolokkan ke port konsol pada switch. Remote dengan paket tracer. Gunakan kabel konsol untuk menghubungkan port RS232 pada PC ke port konsol pada switch. Untuk mulai konfigurasi, buka PC, lalu masuk ke desktop dan pilih terminal. Konfigurasi yang dilakukan melalui PC ini akan sama dengan konfigurasi yang dilakukan pada perangkat nyata. Penting untuk diketahui, kabel konsol biasanya berwarna biru muda dan disebut juga kabel rollover. Selain kabel konsol, ada cara meremote lain yaitu telnet dan SSH. Tapi SSH jauh lebih aman karena data kamu dienkripsi, sedangkan telnet itu teks biasa yang rawan terhadap. Di dunia nyata, saat pakai aplikasi seperti Putih, pastikan baud rate dan speednya diatur ke 9600 agar bisa ngobrol dengan perangkat Cisco-nya. Yang selanjutnya adalah perintah dasar Cisco atau mode operasi. Ada 3 mode dasar yang harus diketahui dalam Cisco CLI. Command Line Interface. Mode operasi, user mode, simbol seperti tanda panah. Perintah masuk hanya di default setelah masuk. Penggunaan penting hanya terbatas untuk pengetesan, seperti telnet, SSH, dan ping. Tidak bisa melakukan konfigurasi. Mode operasi, privilege mode, simbol seperti tanda pagar atau hashtag. Perintah masuk, enable. Penggunaan penting, memungkinkan penggunaan lebih banyak perintah, tetapi tidak bisa mengubah data konfigurasi. Mode operasi, global configuration mode, simbol dalam kurung config, pagar, hashtag. Perintah masuk, config tag. Penggunaan penting, tempat semua konfigurasi dilakukan, atau mengubah atau menambahkan pengaturan. Bantuan perintah, gunakan tanda tanya untuk melihat daftar perintah yang tersedia di mode saat ini. Navigasi, enter untuk menampilkan satu baris perintah berikutnya, spasi untuk menampilkan satu layar penuh perintah berikutnya, exit keluar ke mode sebelumnya, dan N atau Ctrl+Z langsung keluar ke privilege mode dari mode konfigurasi manapun. Coba dengar. Yang selanjutnya dan yang ketiga, konfigurasi kata sandi atau keamanan. Kata sandi digunakan untuk melindungi akses dari user mode ke privilege mode. Jenis kata sandi, enable password. Perintah, enable password. Pengertiannya seperti ini. Tingkat keamanan, tidak aman atau not secure. Kata sandi terlihat jelas atau plain text saat menggunakan perintah sauran. Jenis kata sandi, enable secret. Perintah, enable secret. Penulisannya seperti ini. Tingkat keamanan, sangat aman atau secure. Kata sandi akan terblokir atau encrypted dan tidak terlihat jelas saat menggunakan sauran. Ini yang direkomendasikan. Perintah inskripsi password lama. Anda bisa menginskripsi enable password menggunakan perintah service password encryption. Namun, inskripsi ini masih lemah dan dapat dengan mudah di-decrypt atau diretas menggunakan tools online. Kenapa enable secret lebih hebat? Karena dia menggunakan algoritma inskripsi seperti MD5. Jadi meskipun ada orang iseng yang melihat konfigurasi kita, mereka hanya melihat kode acak. Ada juga perintah service password encryption. Ini gunanya untuk menyamarkan semua password lain yang masih kelihatan teks biasa. Tapi ingat,
Deskripsi ini masih bisa dipecahkan dengan tools online, jadi tetaplah pakai enable secret sebagai pertahanan utama. Yang keempat dan terakhir, konfigurasi IP address pada router. Bagian ini membahas langkah-langkah detail untuk mengkonfigurasi alamat IP pada router menggunakan CLI yang memisahkan jaringan menjadi segmen-segmen berbeda. Konsep segmen. Setiap port pada router, misalnya FA 0/0 dan FA 0/1, berfungsi sebagai pemisah network atau segmen yang berbeda. Langkah konfigurasi pada router. Yang pertama, masuk ke mode konfigurasi global (config tag). Yang kedua, masuk ke interface yang akan dikonfigurasi, misalnya interface FA 0/0. Yang ketiga, nyalakan interface dengan perintah no shutdown. Yang keempat dan terakhir, berikan alamat IP dan subnet mask atau Cisco menggunakan subnet mask 255.255.255.0, bukan prefix, atau 24. IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Verifikasi IP router. Gunakan perintah show IP interface brief untuk melihat daftar interface yang sudah dikonfigurasi, alamat IP, dan statusnya up atau down. Konfigurasi pada PC. Di setiap PC, alamat IP router pada segmen yang sama harus dimasukkan sebagai default gateway. Pengujiannya, setelah semua dikonfigurasi, koneksi dapat diuji menggunakan ping untuk memverifikasi paket dapat dikirim dengan sukses baik dalam satu segmen maupun antar segmen yang berbeda. Nah, jadi tadi penjelasan mendalam mengenai dasar-dasar Cisco. Kuncinya adalah teliti dalam mengetik perintah dan selalu perhatikan keamanan perangkat kalian. See you di next video. Thank you and see you.